Sebuah pohon beringin berusia ratusan tahun di Jalan Sweta, Ubud, Bali tumbang pada Minggu sore. Pohon setinggi sekitar 40 meter ini menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas di Jalan Sweta, Bali. Pohon beringin ini tumbang diduga akibat kondisi batang yang sudah lapuk dimakan usia. Petugas BPBD, kepolisian, TNI, dan warga bergotong royong membersihkan material pohon yang menutupi badan jalan. Dengan adanya musibah ini, diinformasikan sementara tidak ada korban jiwa, namun ada 2 kendaraan yang tertimpa, namun sudah diamankan. Kemudian Astana sampai sini dari pihak BPBD dan kita bersama masyarakat bersinergi dari pihak TNI Polri juga dibantu oleh masyarakat untuk sama-sama membersihkan daripada puing-puing yang ada di sini. Ya. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah kendaraan dilaporkan rusak. Saat kejadian, polisi mengalihkan arus lalu lintas untuk hindari kemacetan dan mempermudah evakuasi pohon. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Tak ada hujan dan angin. Tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter di samping SMPN 182 Jakarta Selatan tiba-tiba roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur dan tidak ada aktivitas di sekitar sekolah. Namun, insiden ini mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Menurut PLT Kepala Sekolah, kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kelurahan dan kepolisian. Pemilik rumah pun berjanji akan bertanggung jawab untuk memperbaiki pagar dan ruangan sekolah yang rusak. Kebetulan hari ini hari libur dan tidak ada aktivitas anak-anak. Jadi sepi, tidak ada korban jiwa. Kalau tingginya pagar tadi kurang lebih 5,3 dengan panjang 64-65 meter yang roboh itu. Saat ini, petugas PPSU sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air yang tertutup. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Anak saya nggak usah, biar saya bawa. Nggak usah. Sebuah wanita yang diduga PSK meronta-ronta saat ditangkap petugas gabungan dari Satpol PP, TNI Polri di Jalan Raya Sentralen, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah wanita lainnya kabur saat petugas gabungan tiba di lokasi. Petugas juga menemukan barang bukti 2 buah alat kontrasepsi di bawah tempat tidur. Selain merazia PSK, petugas juga menggerebek toko minuman keras berkedok toko jamu di sejumlah titik di Jalan Raya Parung Panjang. Sejumlah orang yang terjaring razia kemudian didata sebelum dipulangkan. Razia ini digelar karena banyaknya laporan dari masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Sementara itu, petugas dari Polsek Kota Jombang merazia penjual makanan dan minuman di sejumlah angkringan dan kafe di Kota Jombang, Jawa Timur. Razia ini dilakukan karena banyaknya aduan dari masyarakat bahwa angkringan dan kafe tersebut kerap menyediakan minuman keras untuk pengunjungnya. Petugas menemukan sejumlah remaja yang sedang pesta minuman keras. Dari razia tersebut, petugas mengamankan 8 remaja dengan barang bukti 3 botol miras berbagai jenis. Ini kami menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolres Jombang terkait penertiban miras, dan ini juga menindaklanjuti menjelang puasa Ramadan. Kita melaksanakan cipta kondisi untuk penertiban miras. Yang pertama tadi kita laksanakan di depan SMA Negeri 2 Jombang di angkringan. Kemudian kita menyisir lagi ke Jalan Pahlawan. Seluruh remaja kemudian dibawa ke Mapolsek Kota Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor dan Jombang, Iwan Setiawan, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Halo Nata, apa kabar Nata? Halo Arlista, baik banget dong. Apalagi menyambut bentar lagi long weekend. Bentar lagi long weekend. Iya, karena ini sudah memasuki long weekend nggak sih? iya, dari hari Sabtu, Minggu, Senin,
cuti bersama, besok pun sama. Betul. Libur. Tapi kalau misalkan kita berbicara long weekend, nah long weekend ini kan dalam merayakan perayaan Imlek. Nggak kerasa nih Nata, nih banyak sekali pernak-pernik yang sudah kita lihat di jalan-jalan. Tuh lampion-lampion, terus juga apalagi yang lagi rame itu kayak misalnya ikan bandeng. Setiap Imlek itu pasti udah identik ada jualan ikan bandeng gede-gede banget, Alisa. Iya, kemarin ada festivalnya kayak kalau nggak salah ya di Rawa Belong ya. Iya, itu terkenal banget. Pokoknya bandeng-bandeng itu ukuran gede-gede jumbo-jumbo itu dijual pinggir jalan, itu memang udah jadi tradisi setiap tahunnya ketika jelang Imlek. Kemudian juga yang di Bundaran HI, festival-festival lampu-lampu, hiasan-hiasan lampion-lampion ini benar-benar jadi ikonik tersendiri dan juga menjadi apa ya namanya suatu daya tarik masyarakat untuk bersuah foto. Betul. Nah, selain di Bundaran HI ada juga di lapangan Banteng. Nah ini khas dari Imleknya sendiri udah sangat terasa karena di pinggir jalan, di tengah jalan itu udah banyak sekali lampu-lampu unik ya yang khas Imlek yang warna merah begitu. Tapi selain Imlek ini kan lagi banyak banget nih yang bertanya-tanya kapan sih puasa. Nah ini biasanya nih Nata, kalau jelang Ramadan itu masyarakat banyak yang langsung nyekar. Nah berbicara nyekar, saya minggu kemarin sudah, kalau Nata sendiri sudah belum? Belum sih, sebenarnya harusnya minggu-minggu ini, cuman karena saya kerja ya kan, jadi lagi kerja ya. Bentur lagi, mau gimana lagi ya, jadi orang tua dulu aja, nanti saya belakangan. Mungkin habis ya sebelum H-min berapa lebaran lah gitu. Berarti tidak hanya di keluarga saya, tapi juga di keluarga Nata juga ada tradisi nyekar sebelum menyambut bulan Ramadan ya. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat lagi, selain makam yang diramaikan oleh warga untuk nyekar, Tanah Abang nih. Nah tuh udah tahu belum informasinya di Tanah Abang lagi rame apa? Lagi baju gamis ya. Baju gamis viral itu. Tapi kalau salah saya misalnya hari ya mungkin sehari Sabtu Minggu naik KRL itu banyak banget ibu-ibu yang bawa barang-barang bawaan itu benar-benar satu karung gede, Alisa. Satu karung besar. Ngeborong. Nata nggak nanya, Bu borong apa gitu. Harusnya ditanya. Partai gede ya, partai gede sekali belinya. Soalnya beberapa hari terakhir ini lagi viral namanya gamis bini orang. Takut banget gamis bini orang. Nata jangan beli gamis untuk pacarnya, gamis bini orang ya, takut nanti dikiranya istrinya pacarnya Nata nanti dikiranya bini orang. Nah, selain itu tadi kan sudah disebut libur panjang. Banyak banget orang yang mungkin saat ini masih ketahan, masih di Jakarta kayak kita gitu ya, masih kerja. Tapi yang mau liburan, kalau Nata ada tips-tips nggak sih yang baru mau pergi liburan tuh apa aja yang harus diwaspadai? Pertama untuk kendaraan juga harus diperhatikan dalam kondisi yang prima. Terutama pengereman dan juga ban. Mengingat saat ini cuaca yang lagi dibilang hujan, enggak hujan, tapi kadang panas-panas juga. Jadi atau paginya hujan, siangnya panas, sore hujan lagi. Ini benar-benar berpengaruh banget buat kesehatan dan juga kondisi jalanan banyak berlubang segala macam, ini benar-benar harus diperhatikan terutama bagi pengereman dan juga rem ya. Dan juga ban terutama. Pengendara roda 2 atau motor. Ini hati-hati juga karena di sekitaran jalan banyak jalan yang licin. Ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan sehingga harap hati-hati dan juga jangan ngebut dan juga sedia bawa jas hujan ketika Anda berkendara. Kalau kendaraan roda 2, kalau roda 4 nggak mungkin dong pakai jas hujan terus roda 4 gitu kan. Perhatikan kecepatan juga. Kecepatan, kendaraan harus prima dan juga jangan lupa bawa vitamin dan e-wallet harus ada isinya untuk bayar tol. Betul? Oke. Numpuk. Oke, kita sapa dulu pemirsa. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Arlisa Hadi dan saya Nata Arman. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Jelang Ramadan, petugas gabungan merazia sejumlah tempat hiburan malam dan toko minuman keras. Polisi menangkap 2 pembunuh siswa SMP 26 Bandung yang mayatnya dibuang ke bekas kawasan wisata Kampung Gajah.
Mama serbu pasar Tanah Abang berburu baju gamis bini orang yang tengah viral. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat membubarkan tawuran kelompok pemuda dan geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, bahkan polisi amankan ketiga pemuda dari kedua kubu yang terlibat tawuran. Tembakan peringatan dan aksi kejar-kejaran warnai pembubaran tawuran kelompok pemuda dan geng motor di Jalan Karuisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil mengamankan 3 pemuda dari kedua kubu yang ternyata masih di bawah umur. Polisi juga menyusuri ganggang untuk mencari pelaku tawuran. Selain menyita busur panah, ketapel dan senjata tajam, polisi turut mengamankan 2 sepeda motor. 3 pemuda yang diamankan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ainus melaporkan. Pemirsa, waspada pencopet beraksi di keramaian Festival Imlek 2026 yang digelar di kawasan Bundaran HI Jakarta. Sejumlah pengunjung kehilangan ponsel mereka. Seorang copet lansia diamankan Satpol PP di acara Festival Imlek Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah saat melakukan aksinya dan langsung diamankan petugas dari amukan massa. Momen acara Festival Imlek 2026 yang ramai pengunjung dimanfaatkan kompeten pencopet untuk beraksi. Banyak pengunjung yang kehilangan ponsel mereka, termasuk salah satunya warga negara asing asal Thailand. I just went to the Grand Indonesia, right? And I saw the event about Lunar New Year, and I have some camera, and I think I'm on my take a picture, and then on the way back, I think because it's very crowded on the concert, something I think it's on that I got. So where did you put your phone? Like your back pocket or your front? In pants. Yeah. Pocket. Yeah. So what kind of phone did you lost? Like what time? iPhone or iPhone 15 Plus. iPhone 15 Plus. Yeah, in case. Selain WNA Thailand, sejumlah pengunjung lain juga menjadi korban pencopetan. Guna dimintai keterangan, para korban terduga pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan kereta api terjadi di Asahan, Sumatera Utara. Ya, 1 unit mobil yang tertabrak kereta mengakibatkan 2 anak meninggal dunia di lokasi. Dua orang anak meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan setelah mobil yang mereka tumpangi ditabrak kereta api Putri Deli tujuan Tanjung Balai pada Minggu siang. Sopir mobil dikabarkan mengalami kritis setelah mengalami luka di bagian kepala. 3 penumpang dalam mobil merupakan kakek dan 2 cucunya, warga desa Pasar 5, Rawang Asahan. Petugas Polsuska Kisaran mengatakan kejadian berawal saat mobil melaju dari arah Rawang menuju Si Umbut-Umbut, melintasi rel tanpa palang pintu dan diduga sopir tak mendengar teriakan dari penjaga perlintasan. Akibatnya mobil terpental hingga 15 meter. Dari mobil ini Pak sudah diberitahu oleh penjaga sini tapi dia tidak mengindahkan Pak, ataupun tidak mendengar tidak Pak. Korban yang saat ini yang meninggal 2 orang, yang 1 luka parah Pak, jadi ada 3 orang Pak. Korban meninggal dunia dan kritis dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing menabrak sepeda motor dan 2 gerobak pedagang kaki lima di Cengkareng, Jakarta Barat. WNA pengemudi mobil diduga mabuk minuman keras. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Outer Ring Road Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 gerobak pedagang kaki lima hancur dan sebuah sepeda motor ringsek usai ditabrak sebuah mobil Sabtu malam.
Saksi mata menyebut minibus melaju kencang dan langsung menabrak sepeda motor serta 2 gerobak pedagang kaki lima. Diduga sopir minibus berkendara dalam keadaan mabuk. Jadi yang ditabrak apa aja, Bang? Motor sama gerobak. Sama gerobak? Iya. Itu gerobak berarti lagi dagang? Habis dagang. Habis dagang kan biasanya si Mang itunya biasanya mampir di sini. Ngopi-ngopi. Lagi mainan HP dia di sini. Jadi tiba-tiba kayak gitu tuh, Mas. Ditabrak kenceng banget. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pengemudi digiring ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, ke informasi lainnya, Alista. Ini kalau misalnya kita membahas soal cara narkoba ini banyak banget caranya untuk bisa diselundupkan. Betul sekali, Nata, dan macam-macam banget nih. Mulai dari ditelan, dimasukkan ke makanan. Dan yang terbaru, Nata dan pemirsa, ini ada bakso berisi narkoba yang nyaris diselundupkan ke Lapas Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Wah, dan bakso narkoba ini kabarnya dibawa pengunjung untuk diberikan kepada seseorang narapidana ternyata. Ada saja cara yang dilakukan para pengedar narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya. Mana lagi main? Mana lagi main? Ini bang, dijauhin. Benar, lagi barang main. Nasi padang. Pengunjung Lapas Narkotika Pangkal Pinang, Bangka Belitung kepergok menyembunyikan narkoba jenis sabu di dalam bakso. Peristiwa bermula dari kecurigaan petugas terhadap bungkusan bakso yang terdeteksi mesin X-ray mengandung benda mencurigakan. Kemudian petugas membongkar bungkusan bakso dan menemukan 6 paket sabu dan 4 butir pil ekstasi di dalamnya. Rencananya narkotika jenis sabu dan ekstasi ini akan diberikan kepada salah satu narapidana. Dan kita lakukan pengembangan kepada yang tersangka, siapa yang dibesuknya di LP. Ternyata setelah mendapatkan data, kita lakukan pemeriksaan yang dibesuk tadi, yaitu napi yang ada di LP berinisial AR dan IW. Setelah kita cek urin terhadap napi ini, positif urinnya mengandung. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro kini berstatus tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Status ini didapatkan setelah Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Joni Edison mengkonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dalam gelar perkara yang dilakukan, AKBP Didik dinilai terbukti bersalah terkait kepemilikan narkoba di kediamannya. Dengan penetapan ini, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. Berdasarkan keterangan dari AKPML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang penyelesaian pidana dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Pemirsa, aksi penembakan oleh orang tak dikenal menggegerkan warga Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, korban merupakan tokoh masyarakat sekaligus suami dari salah satu anggota DPRD Jawa Tengah. Tembakan tidak mengenai korban dan proyektil menghantam bagian atas dinding dan plafon teras, kemudian terpental ditemukan di area garasi. Korban mengaku tidak memiliki firasat apapun dan tidak mengetahui siapa pelaku maupun motif di balik aksi tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, korban diketahui tengah mendampingi kasus dugaan penculikan yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah. Bahkan hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri ke arah utara usai melepaskan tembakan. 10 menit. Ya. Posisi Bapak di sini? Saya persis duduk di sini. Terus Kades itu duduk di situ. Jadi pas penembakan ada orang lain? Anak-anak saya ada lagi main game, ada 5 apa 6. Tembakannya mengarah ke Anda atau waktu itu gimana? Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelajar SMP diduga pelaku pembunuhan terhadap temannya yang jasadnya ditemukan di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Motifnya adalah sakit hati karena diputus hubungan pertemanan. Kepolisian Resor Cimahi meringkus 2 remaja yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP. Korban sebelumnya ditemukan tewas di lahan bekas wisata Kampung Gajah, Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan oleh sekelompok orang yang tengah melakukan aktivitas penelusuran misteri malam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Kedua pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Polisi menyebut motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati karena korban ingin menghentikan pertemanan dengan pelaku. Bahwasanya motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan visum, korban mengalami sejumlah luka akibat benda tumpul dan tajam. Saat ini kedua pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Cimahi. Akibat perbuatannya, kedua pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, Nata dan pemirsa, namanya juga kesal ya, seseorang suka bertindak di luar akal, iya nggak sih? Ya, betul banget. Karena satu lagi ini ada lagi kasus namanya seorang suami di Grobogan mengamuk karena diduga istrinya selingkuh. Nah, ngamuknya ini agak unik. Kenapa? Dia ini membelah rumahnya menjadi 2. Wah, dan selain itu seluruh perabotan rumah tangga juga ikut dibelah dengan menggunakan gergaji mesin. Kata orang Palembang sih, kok bagi duo dong. Aksi nekat seorang suami di Desa Melowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah membelah rumahnya sendiri mengagetkan warga sekitar. Dalam video amatir terlihat seorang pemuda bernama Edi, suami Sutrisni, menggergaji sebuah meja besar hingga pintu ukir dari kayu jati dengan gergaji mesin.
Sementara itu beberapa warga akhirnya membantu menurunkan genting dan memotong kayu atap rumah serta dinding bangunan yang terbuat dari bahan kayu menjadi 2. Berdasarkan narasi dari video yang tersebar di media sosial, sang suami mengamuk karena mencurigai istri selingkuh dengan pria lain. Namanya rumah tangga cekcok, sering lah. Awalnya udah diatur sama kepala desa juga, tapi mungkin udah nggak ada titik temunya. Kepala desa telah memediasi pasangan suami istri tersebut sebanyak 2 kali. Namun pada mediasi kedua tidak ada titik temu hingga akhirnya berakhir perceraian dengan masalah pembagian harta gonogini. Ya bisa secara baik-baik kan gitu. Dan nanti untuk masalah gonogini dibicarakan nanti setelah adanya perpisahan secara resmi kan gitu. Tapi seiring waktu berjalan setelah kita bersama-sama membina tersebut, beberapa hari kemudian ada keputusan seperti itu. Pasangan suami istri tersebut menunggu proses perceraian selesai di kantor Pengadilan Agama Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Balik informasi cuaca, pemirsa, cuaca buruk yang masih menghantui Indonesia masih terjadi. Iya, betul sekali, Nata. Dan derasnya banjir Sungai Bedadung memutus jembatan gantung Darus atau yang dikenal warga sebagai jembatan cinta di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan kini akses warga terputus dan warga terpaksa menempuh jalur alternatif hingga beberapa kilometer. Setrum. Air cepat naik. Kepanikan terjadi bersamaan dengan suara besi berderak saat jembatan gantung Darus atau yang biasa dikenal sebagai jembatan cinta bergoyang hebat sebelum airnya ambruk diterjang arus deras banjir Sungai Bedadung. Jembatan sepanjang 100 meter dengan ketinggian hampir 10 meter ini tak lagi bisa digunakan warga untuk menuju pasar, sekolah, ataupun tempat kerja. Akibatnya warga kini terpaksa harus memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh hampir 10 km. Menurut warga, jembatan ini merupakan akses tercepat yang menghubungkan Desa Ajung dan Sukorambi. Namun, intensitas hujan tinggi memicu banjir yang menghantam konstruksi jembatan hingga tak mampu menahan arus. Gini Pak, masalahnya hujannya terus-terusan, mulai kira-kira jam 1 siang sampai malam, kira-kira kejadian jam 8, jam 9, roboh. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan bisa normal kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pelajar hanyut terseret arus Sungai Silau, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Ya, korban ditemukan meninggal dunia setelah 2 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Muhammad Rizky Aslam, pelajar berusia 13 tahun yang hanyut diseret arus Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan petugas 200 meter dari titik korban tenggelam. Sebelumnya korban bermain bersama 10 temannya di sungai. Naas korban tiba-tiba terseret arus. Temannya berusaha menolong dan meraih tangan korban namun terlepas. Anak-anak ini berenang bersama rekannya 10 orang dan hanya menggunakan bambu. Mereka hanya menggunakan bambu sehingga anak ini Muhammad Rizky ini terlepas dari bambunya dan hanyut. Saat itu ada berapa orang mereka main-main, Bang? Informasinya kita dapat dari penjelasan rekan-rekannya ada 10 orang. 10 orang. Ini Bang, pencarian hari keberapa ditemukan? Jadi untuk korban ini kita temukan di pencarian hari kedua. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Mobil berpenumpang satu keluarga tertimpa truk kontainer, 3 orang tewas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Sindo Today.